Halo semuanya, selamat datang di vlog Ahmad Ardan. Pada video kali ini kita akan road trip 1 hari ke Malang. Dan pada road trip kali ini kita akan melewati rute full tol, dimana rute biasanya kita akan masuk tol Colomadu. Tetapi di trip kali ini kita akan masuk tol Klaten, karena tol Klaten sampai dengan Colomadu sudah dibuka beberapa waktu yang lalu. Dengan adanya tol baru tersebut tentu saja dapat memangkas waktu tempuh kita. Jam 4:10 pagi kita sudah start dari rumah, dan perlu digarisbawahi rumah kita itu bukan di tengah kota Jogja, melainkan di Kabupaten Kulon Progo. Keluar dari rumah kita menyusuri Jalan Jogja Wates, Ring Road Utara hingga Jalan Solo. Semuanya masih relatif sepi. Jalur yang sedang kita lewati ini adalah calon gerbang tol Prambanan, tepatnya berada di sebelah timur Candi Prambanan. Saat ini sedang proses pembangunan. Oke, sekarang sudah jam 5:15, kita memasuki kota Klaten nih. Tadi kita berhenti di toilet dulu ya, kurang lebih 15 menit. Jadi kalau misalkan kita nggak berhenti di toilet, mungkin jam 5 pas kita udah masuk di Klaten sini ya. Nanti kita masuk tolnya udah nggak di Colomadu nih, kita masuk tolnya di gerbang tol Klaten nanti. Tol baru tuh, yang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Tolnya tuh dari gerbang tol Klaten sampai ke bekasnya exit Colomadu dulu ya, itu kurang lebih 22 km. Ntar kita akan coba tuh tolnya. Ya, sekarang kita sudah akan memasuki tol ya ini. Ini di gerbang tol Klaten nih. Kita belok kiri sini. Sekarang jam 5:24 menit. Artinya sekitar 1 jam 20 menit, 1 jam lebih dikit lah kalau kita tadi nggak ke toilet nih. Untuk trip ke Malang ini kita sudah siapkan e-tol ini dengan saldo 950.000. Gerbang tol Klaten. Rp950.100 saldo kita. Saat awal dibuka diresmikan ya, ini 2 minggu tuh tolnya gratis. Kalau sekarang udah bayar. Kalau ke kiri ini besok arah ke Jogja nih, tapi sekarang masih ditutup ya, soalnya yang arah ke Jogjanya masih dalam proses pembangunan. Setelah kita lewatin tolnya ini ya, beberapa kilometer nih, yang kita rasakan adalah untuk ukuran sebuah tol baru nih, tolnya ini cukup halus ya. Misalkan gini, ada sambungan gini ya, jembatan gini, antara cor dan aspalnya ini nggak begitu bumpy nih, sangat halus untuk ukuran tol baru nih. Dan di sini lampu penerangannya juga sudah ada ya ini, walaupun nggak semua lajur tol tuh ada penerangannya, cuman ya misalkan ada interchange kayak ini habis masukan tadi ada penerangannya. Terus di tol baru ini ada 2 exit tol ya. Yang pertama adalah gerbang tol Klaten tadi, dan yang kedua adalah di depan lagi tuh. Kita lupa apa nama gerbang tolnya, tapi intinya ada 2 gerbang tol. Terus gerbang tol Colomadunya sudah ditutup ya, digantikan ke gerbang tol Banyudono. Arahnya tuh 1 kilo ke barat dari gerbang tol Colomadu. Di sini ini masih sepi banget nih. Sekarang jam 5:30 pagi. Kita biasa aja dari 120.
Nah, exit yang kedua ini ya, Karanganom Delanggu itu ya, di kilometer 13 nih. Ini nih exitnya nih, ke kiri. Karanganom Sidomulyo Delanggu. Kita masih lurus terus sampai di bekasnya Colomadu gabung ke Trans Jawa. Nah, di depan ini kiri ini exit tol itu ya, Banyudono, yang penggantinya Colomadu. Nah, di depan lagi tuh itu ada bekas gerbang tol Colomadu. Depan ini bekas gerbang tol Colomadu, tapi sekarang sudah tidak difungsikan dan tidak ada transaksi. Cuman belum dibongkar aja ini. Nggak tahu nanti dibongkar apa enggak. Nah, ini udah masuk, nanti di depan udah Trans Jawa nih. Oke, sekarang kita berhenti dulu ya di rest area 575 untuk cari sarapan. Sekarang sudah jam 6:18 ya. Oke, sekarang kita berhenti dulu di rest area kilometer 575. Dan ini kondisi rest areanya cukup sepi nih. Kita mau makan di Duta Resto. Oke, jadi menu makanan kita kali ini adalah soto ya. Ini nggak pakai nasi nih, karena emang sengaja. Terus ini ada jus sirsat, ini ada rawon tuh, sama ini cuman telur dadar nih. Dan ini minumnya kopi, dan ini minumnya kita tadi cuman pesan air panas saja karena kita bawa gula Jawa dari rumah, emang sengaja. Seperti itu. Oke, makan dulu. Oke, jam 7:12 kita selesai dari rest area untuk makan ya. Kita lanjut perjalanan lagi nih. Soalnya dari tadi cukup sepi. Nggak tahu nih, semakin ke timur mendekati Surabaya harusnya semakin ramai seperti biasanya. Nah, sekarang kita sudah di kilometer 723 ya ini. Ini kalau ke kiri itu ke arah Gresik nih. Tol Gresik, Krian Gresik. Ini interchange-nya gede ya. Kalau lurus nih ke arah Surabaya di depan. Dan nanti di depan ada gerbang tol Warugunung. Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Warugunung nih, pertanda kita sudah akan memasuki Surabaya. Sekarang sudah jam 8.30 ya, setengah 9. Antriannya yang untuk kendaraan besar lumayan panjang, kendaraan kecil sepi. 326.500 dari gerbang tol Klaten.
gunung ya ini kita ambil arah Malang, lurus ke Juanda, kiri ke Surabaya, terus kanan ke arah Malang Probolinggo gitu ya. Ini ke arah Malang yang ambil yang kanan. Nah ini sekarang kita sudah ke arah selatan nih. Gerbang tol Waru utama tidak ada transaksi ya, jalan terus nih. Nah sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Sidoarjo 2 nih. Ini kondisinya ya lumayan sepi ya, seperti ini. Tarifnya 10.000. Di depan kita tuh ada pegunungan tuh, gunung ya, bagus banget tuh. Tuh Gunung Arjuna ya. Coba kalau salah coba dikoreksi di kolom komentar. Indah banget ya. Dan lumayan lengang nih tolnya. 1 kilometer lagi gerbang tol Kejapanan. Gerbang tol Kejapanan antriannya cukup panjang ya. Lumayan nih. Oke, sekarang kita berhenti dulu di rest area kilometer 84 nih. Ini nggak jauh lagi udah gerbang tol Singosari, habis itu Malang kalau nggak salah ya. Ini kita mau ke toilet dulu nih. Ini kondisi rest areanya bener-bener panas banget nih pagi ini. Yuk kita lihat. Ya, kita udah jalan 414 km dan BBM kita segitu tuh. Nah, segitu. Setengah turun dikit. Kita jalan 7,7 liter per 100 km tuh konsumsi BBM. Kalau habis di tol kecepatan tinggi nih pasti buka nih bempernya. Harus di sealer ini biar rapi lagi, rapat. Nah sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Malang ya, di depan. Udah habis nih tolnya. Ke kiri. Akhirnya jam 9 lebih 5 menit sampai gerbang tol Malang. Dari rumah menuju ke Malang membutuhkan waktu 5 jam pas, dengan catatan rumah kita di Kulon Progo. Kulon Progo Yogyakarta sendiri memerlukan waktu perjalanan hampir 1 jam. Dan juga kita berhenti makan hampir 1 jam. Misalnya start dari tengah kota Yogyakarta hanya butuh waktu 4 jam perjalanan saja.
Tujuan kita ke Malang kali ini adalah untuk menghadiri acara pernikahan yang lokasinya berada di Aula Skodam 5 Brawijaya. Dan habis itu kita akan langsung kembali lagi ke Jogja. Oke, jadi kita udah selesai ya acaranya di Malang ini tadi. Kita udah ganti pakaian lagi nih. Terus sekarang kita lagi beli apel ya, di deketnya Adiputro nih. Sesudah Adiputro nih, beli di sini nih. Ada banyak pilihannya. Habis ini kita nggak kemana-mana lagi, langsung masuk tol, langsung pulang. Nah, sekarang kita akan masuk di gerbang tol ya. Depannya udah gerbang tol ke kanan. Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Singosari. Sekarang jam 11.55. Di rest area kilometer 753 ruas Surabaya Gempol kita berhenti untuk mengisi BBM karena BBM kita tinggal 1/4 dan kita juga sudah menempuh jarak 508 km. Setelah mengisi BBM di rest area kilometer 753, kita langsung gaspol melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Di sepanjang ruas tol Surabaya Solo, arus lalu lintasnya sangatlah lengang. Tapi walaupun arus lalu lintasnya lengang, kita tetap harus mematuhi kecepatan maksimal. Sesampainya di X gerbang tol Colomadu, cuaca hari ini sangat mendung dan akan hujan deras ya sepertinya. Padahal ini baru jam 3 kurang. Benar saja, setelah melewati X gerbang tol Colomadu, kita langsung disambut dengan hujan yang sangat deras. Di hujan deras seperti ini, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita ya, karena di depan tuh benar-benar nggak kelihatan. Dan di ruas tol ini terdapat lumayan banyak genangan air ya, seperti ini. Karena memang maklum saja hujannya sangat deras. Di kondisi cuaca seperti ini, kita harus menurunkan kecepatan kita ya, agar roda mobil kita tidak slip atau agar tidak aquaplaning. Jam 3:15 akhirnya kita mendarat di gerbang tol Klaten. Kita membutuhkan waktu 3 jam 20 menit dari gerbang tol Singosari menuju gerbang tol Klaten. Dan kita menghabiskan biaya tol 785.000 dan BBM 505.000 dengan diisi biosolar. Sekian trip kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.